Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Amalia Amir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kasus manajemen krisis pada PLN yang mengalami blackout di tahun 2019. Latar belakang kasus ini berawal dari saat bagaimana PLN telah mendeteksi tanda-tanda adanya suatu kesalahan pada sistem. Namun ternyata tidak dapat disangka bahwasanya hal tersebut dapat mencuat menjadi sebuah krisis yang besar. Gejala awalnya sudah dapat dideteksi, namun tidak dapat terbendung dan teratasi sehingga terjadilah sebuah krisis. Awal mula terjadinya krisis adalah pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, di mana dirasa terjadi gangguan pada gas turbin 1-6 di pembangkit listrik tenaga uap Cilegon, Banten, dan pembangkit listrik tenaga gas turbin di Cilegon. Kemudian kembali terdeteksi gangguan lainnya pada pukul 11.45:27 di transmisi sirkuit 1 di wilayah utara, yakni saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV pada jalur Ungaran Pemalang. Disusul kembali oleh gangguan sirkuit kedua, akibatnya di menit 48 detik ke-11 menyebabkan jaringan Depok Tasik alami gangguan. Dua penyebab utama inilah yang menyebabkan krisis tak terbendung kemudian berlanjut kepada tahapan akut. Saat ini pasokan listrik wilayah Jawa Bali ditopang oleh dua jaringan yang berasal dari utara dan selatan. Sistem sebenarnya dapat dibendung, namun pada keadaan ini saat sirkuit jaringan utara sedang putus. PLN sedang melakukan pemeliharaan sirkuit yang berada di jaringan selatan, sehingga di dalam kondisi kesiapan daya tampung sirkuit yang terbatas, jaringan selatan pun mendapatkan luapan daya listrik dari timur akibat putusnya jaringan utara. Luapan listrik tersebutlah yang membuat sistem jaringan listrik di wilayah selatan ikut terganggu. Dikarenakan saat terjadi lepasnya dua sirkuit utara terlepas, kemudian daya dari timur masuk ke jalur selatan. Ini menyebabkan goncangan sistem yang mengganggu pembangkit. Karena itu, secara proteksi kesisteman wilayah selatan ikut melepaskan tegangan hingga terjadinya terputus jaringan total atau yang biasa disebut blackout. Tahap akut pada tahapan ini, tuntutan dari berbagai kalangan sudah mulai berdatangan. Para pelanggan sudah mulai merasakan dampaknya, yakni semua dimulai pada pukul 11.47. Akibatnya, putusnya jaringan listrik di wilayah selatan dan utara ini membuat aliran listrik yang terposok untuk ke barat menjadi ikut tersendat. Lama-lama, jaringan pembangkit listrik wilayah barat pun daya listriknya semakin melemah dan ikut terlepas. Alhasil, pada Minggu 4 Agustus 2019 yang lalu, sebagian daerah di wilayah Jawa listriknya dipadamkan. Hanya pembangkit wilayah yang menggunakan jaringan timur yang beroperasi dengan normal. Pembangkit yang terhubung secara sistem keamanan itu sudah melepaskan diri secara otomatis. Karena ini merupakan perlindungan terhadap mesin pembangkit dan sudah merupakan standar operasional prosedur. Maka akibatnya, pada hari tersebut menjadi hari yang kelabu bagi masyarakat. Listrik di DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Pulau Jawa, yakni kawasan yang dihuni lebih dari 100 juta penduduk, padam serentak, berhenti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dampaknya, kepanikan mulai terjadi setelah berjam-jam listrik belum menyala. Bukan hanya pemukiman yang listriknya padam, gedung-gedung perkantoran dan sarana publik juga berhenti beraktivitas. Transportasi publik serta kereta api listrik atau KRL dan Mass Rapid Transit atau MRT berhenti mendadak. Penumpang panik, turun dan berjalan di atas rel. Bahkan mereka menelusuri jalur MRT menuju area terbuka.
Ketegangan masyarakat makin memuncak saat tidak bisa berkomunikasi. Bukan hanya sinyal telepon seluler terbatas, tapi sebagian kehabisan baterai sehingga menyulitkan komunikasi dengan keluarga, saudara, rekan di tengah kegelapan. Lalu tahap kronik. Pada tahap ini dianggap badai telah berlalu yang disusul dengan langkah pembersihan yang ditandai dengan berubahnya sistem atau struktur, bahkan mengubah kebijakan. Pada krisis ini, tahap kronik terjadi keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2019. Hal ini ditandai dengan pulihnya sistem jaringan secara menyeluruh, namun masih diadakan pemeliharaan, yakni dilakukan dengan cara pemadaman bergilir yang diinformasikan terlebih dahulu, yakni masing-masing 3 jam di setiap daerah. Selain hal tersebut, di tahapan kronik ini masih muncul coverage dan exposure pemberitaan secara menyeluruh mengenai krisis karena Presiden Joko Widodo turun tangan langsung mendatangi kantor pusat PLN di Jakarta. Lalu, langkah apa yang saya lakukan sebagai seorang PR dalam perusahaan untuk mengubah citra perusahaan? Sebagai seorang PR, saya akan membuat strategi manajemen krisis dalam menangani isu blackout. Pertama, saya akan mengidentifikasi krisis. Pada langkah ini, saya mulai untuk melakukan pembacaan situasi atas penyebab terjadinya krisis dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait penyebab krisis dengan meminta kepastian berupa data dan fakta yang terjadi di lapangan kepada seluruh unit. Selanjutnya, melakukan analisa krisis. Saya sudah mengetahui lokasi titik kerusakan serta menginformasikan berapa lama pemulihan sistem akan berlangsung. Lalu, menyiapkan bahan klarifikasi untuk press conference. Pada tahap analisa ini, selanjutnya dipersiapkan berbagai strategi lanjutan untuk dapat mengatasi tekanan dari spekulasi dan berbagai macam tudingan publik. Karena di saat analisa krisis pun berlangsung, PLN juga telah dikenai keluhan di lini media sosial. Yang ketiga, melakukan isolasi krisis. Isolasi sebuah krisis dilakukan pada tahapan akut. Krisis ini telah tercium oleh publik dan media sudah mulai memberitakan peristiwa yang sedang terjadi. Untuk itu, saya akan melakukan pergerakan dengan mengeluarkan dokumen atau modul sebagai panduan perusahaan menangani krisis ini. Saya akan memilah informasi yang disampaikan kepada publik di tengah tekanan publik dan media yang meminta keterangan lebih lanjut mengenai fenomena blackout dan pertanggungjawabannya ini. Lalu, apakah seluruh karyawan perlu di PHK untuk mengubah citra perusahaan? Menurut saya, harus dilakukan perundingan antara pihak manajemen dengan pekerja atau buruh untuk mendapatkan hasil musyawarah yang mufakat dengan memperhatikan tingkat loyalitas pekerja atau buruh kepada perusahaan, masa kerja, dan jumlah tanggungan pekerja atau buruh apabila diputuskan hubungan kerjanya. Lalu, bagaimana saya mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK, dan jika di PHK, apa tindakan yang akan saya lakukan? Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan sebuah dilema, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Dampak yang dirasakan bagi perusahaan akan kehilangan SDM yang selama ini telah dilatih dan berpengalaman dalam perusahaan, yang berujung pada menurunnya produktivitas, bahkan sampai pada penutupan perusahaan. Bagi karyawan, PHK merupakan keputusan yang sangat dihindari, terutama PHK yang dilakukan oleh sepihak, dalam hal ini oleh perusahaan. Dampak yang mungkin muncul adalah bisa menimbulkan stres bagi karyawan. Beberapa alternatif strategi ditawarkan dalam melakukan PHK yang dapat diterima pihak. Antara lain, perusahaan harus bersifat transparan, kerjasama dengan konsultan manajemen, dan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain agar dapat menyalurkan tenaga yang akan di PHK.
Model dan strategi tersebut terbukti efektif dan meminimalkan dampak dari PHK, sehingga keputusan PHK dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Dengan demikian, PHK tidak menjadi lagi hal yang dilema. Selanjutnya, pemimpin bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti yang dialami pada kasus ini. Dalam masa pra-krisis, manajemen perlu memahami indikator-indikator krisis. Manajemen juga perlu mengubah kondisi krisis yang berpotensi datang menjadi sebuah kesiapan dalam mencari peluang. Selanjutnya, dalam masa krisis, manajemen perlu melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari krisis yang lebih besar. Selanjutnya, ketika krisis berakhir, masa pasca krisis pun dimulai. Pada masa ini, pemimpin akan menemukan solusi tepat yang disesuaikan dengan perubahan, solusi yang membawa dimensi baru pada aktivitas dan strategi mereka. Kesatuan antara apa yang direncanakan, disampaikan dan dijalankan sebaiknya tercermin pada diri pemimpin. Terlebih pada situasi krisis, anggota akan melihat pemimpinnya sebagai role model. Bisa saja anggota tersebut belum memiliki pengalaman menghadapi krisis sebanyak yang dihadapi oleh pemimpinnya. Maka, dengan demikian, sangat wajar jika anggota menaruh ekspektasi yang besar pada pemimpinnya. Namun pemimpin tetaplah manusia yang tidak luput dari keliru, sehingga ekspektasi anggota bisa saja tidak terpenuhi. Di lain sisi, suatu sikap yang akan menjadikan pemimpin tetap berwibawa ketika melakukan kesalahan adalah meminta maaf kepada siapa saja yang merasa dirugikan akibat kekeliruan tindakannya. Meminta maaf mungkin tidak cukup sehingga bisa saja membuat hilangnya sebagian loyalitas, tapi tidak dengan integritas. Memimpin turut menuntut kita untuk bersikap lebih altruis, memikirkan orang lain lebih banyak bila dibandingkan diri sendiri. Pemimpin bukan bertujuan untuk menjadikan anggota sebagai katrol untuk meningkatkan keuntungan pribadi, tapi pemimpin bertujuan untuk mengembangkan potensi anggota yang dimilikinya dan menjadikan mereka lebih berharga bila dibanding sebelumnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.